Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita mengundang narasumber istimewa. Beliau adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau juga sebagai Sekjen PB PGRI. Karena Sekjen PBPGR tentu beliau adalah sangat membela kepentingan guru untuk supaya mendapatkan apresiasi, dilindungi, dan juga bisa bekerja secara profesional. Nah, kali ini kita akan berbicara persoalan kinerja. Dan jangan lupa klik subscribe. Kita sapa Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa Ya, kabar, Prof? alhamdulillah baik, Pak Dudung. Kita 5 hari lalu ketemu dan akan ketemu lagi di Hotel Kristal untuk mengkaji persoalan kebijakan pemerintah dalam ini kementerian. Jadi kita sangat mengapresiasi Menteri Profesor Mukti Wadudung ya, semua kebijakan ini dibicarakan dengan stakeholder, dikaji dan tidak ada yang kaget-kaget gitu. Ini kan perlu apa Pak Dudung? Perlu kita dukung ya, Pak Dudung ya. Ya, itulah kita kira. Nah, Pak Dudung gimana dengan kinerja Wadung? Ya, begini, Prof. Kemarin tanggal 9 Desember, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan dan memberikan sosialisasi bersama Kemenpan RB secara nasional, bisa dilihat di YouTube, tapi kita juga belum melihat secara utuh isi dari sebuah penyederhanaan, tapi intinya Prof. Mufti ingin memberikan keleluasaan kepada guru untuk fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru, yakni mereka harus meningkatkan kompetensi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Mereka harus mengembangkan karakter, dan para guru harus membangun peradaban bangsa. 3 fungsi dari pendidikan yang suci ini harus didorong oleh guru dalam kondisi yang senang, membahagiakan, tidak stres, tidak pusing, tidak terbebani dengan berbagai aplikasi. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Mufti atau Prof. Mufti terkait dengan penyederhanaan kinerja yang tadinya, Prof, guru-guru menggunakan 2 aplikasi PMM dan aplikasi e-kinerja. Hari ini cukup menggunakan sistem e-kinerja yang langsung terhubung dengan BKN. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya 2 tahun sekali setahun 2 kali mengisi e-kinerja, sekarang cukup setahun sekali mengisi e-kinerja. Yang ketiga, yang tadinya tiap hari guru harus mantengin terus PMM, harus mantengin terus sistem aplikasi yang dibuat oleh kementerian. Hari ini guru diberi kebebasan untuk memilih. Pertama adalah refleksi diri untuk memenuhi kompetensi yang harus dipenuhi. Jadi kembali ke era yang seperti dulu, guru memilih bagaimana untuk melengkapi, memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh guru itu sendiri, Prof. Ini Pak Dudung, ini satu lompatan yang luar biasa ya. Seperti misalkan saja Nadiem ketika awal menjadi menjadi menteri, mohon maaf, ini kan juga RPS 1 halaman. Ya. Mudah-mudahan ini penyederhanaan ini sederhana benar. Tidak semakin lama semakin
dititipin. Insya Allah benar itu Pak Dudung. Jadi memang guru itu jangan dipusingkan, diberi beban untuk mengisi aplikasi macam-macam. Nah, kalau demikian, kalau disederhanakan, lalu bagaimana tagihan terhadap profesionalismenya yang dulu harus mengupload di PMM, sudah Hmm. ada belum penjelasan yang rinci Pak Dudung? Ya, saya lupa tadi satu lagi betul apa yang Prof sampaikan bahwa tagihan-tagihan guru dalam melaksanakan tugas profesinya secara konseptual yang paling tahu dan paling memahami, paling jelas mengerti siapa? Atasan langsung, Prof. Oke, ya, Jadi ya. nanti sistemnya adalah bisa jadi secara online, tetapi yang menentukan bahwa guru itu melaksanakan tugas dengan baik atau tidak adalah kepala sekolah. Ya, Nah, sekarang tinggal bagaimana kepala sekolah, Prof, dilatih secara profesional untuk mengembangkan, membangun, mendampingi, melatih para guru untuk bisa mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sudah disiapkan oleh Kemendikdasmen. Satu lagi, peran yang sangat penting sebagai quality assurance juga dalam pendampingan di sekolah sebagai pengawas internal juga adalah fungsi dari pengawas sekolah, Prof. Nah, ya, kami PGRI ingin ada sebuah konsep yang disebut transformasi pendidikan nasional dengan memungsikan salah satu di antaranya lembaga yang sudah ada. Salah satu di antaranya adalah bagaimana PGRI mendorong, Prof, transformasi optimalisasi peran dan fungsi ya. pengawas sekolah, peran dan fungsi kepala sekolah, peran dan fungsi guru, peran dan fungsi komite orang tua, peran dan fungsi birokrasi pendidikan dari mulai Kemendikbud sampai kepada kepala dinas provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini harus didorong sinergis sehingga setiap kebijakan apapun ketika diimplementasikan berkolaborasi, bersinergi, hasilnya akan sangat-sangat memuaskan, Prof. Luar biasa, luar biasa. Mohon maaf, masih mute. Nah, pun terobosan ini luar biasa melibatkan pengawas supaya kembali lagi balik ke profesionalismenya. Akhir-akhir ini kan pengawas dicuekin aja Pak Dudung, dan bahkan senyap-senyap pengawas itu akan di bumi hanguskan ya, pengawas pada saat akhir-akhir ini. Gimana Pak Dudung? Benar nggak apa yang Kalau saya apa yang saya rasakan itu? kalau kami melihat PGRI, semua lembaga yang ada, saya sampaikan tadi, itu memiliki peran dan fungsi yang sangat, saya pikir, eh, mendorong secara strategis dan taktis untuk pencapaian pendidikan nasional. Nah, fungsi pengawas, jika difungsikan dengan baik, hari ini menurut surat edaran dari Kemendikbudristek dulu, tahun 2023, fungsi pengawas itu sekarang lebih kepada pendampingan, Prof. Ya, 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 ya. Mana pengawas mendampingi kepala sekolah di dalam proses perencanaan pengembangan sekolah. Jadi ada 4 siklus yang harus dilakukan oleh pengawas. Ya. Pertama merencanakan, kedua melaksanakan hasil perencanaan, ketiga tetap melaksanakan hasil perencanaan, yang ketiga tetap melaksanakan hasil perencanaan, dan berikutnya adalah membuat laporan dari hasil siklus proses pembinaan. Nah, ini kalau ini dilakukan dengan baik, Prof, pengawas kita akan makin profesional. Ya. Pengawas kita akan makin membantu mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga saya pikir tidak perlu membuat lembaga-lembaga baru, tapi lembaga yang sudah ada dioptimalkan peran dan fungsinya. Kalau saja pengawas melakukan peran pendampingan, pembinaan kepada kepala sekolah, pada guru, apa sih yang dibutuhkan guru? Apa sih yang dilakukan oleh guru sehingga pendidikan menjadi lebih baik dan lebih maju? Itu saya pikir proses budaya sekolah yang dibangun oleh kepala sekolah bersama guru dan komite akan bisa terekam oleh pengawas, dan nanti akan pengawas melakukan sebuah treatment, sebuah perbaikan, sebuah masukan. Ini yang harus dilakukan, dan saya yakin ini akan disambut genggam gempita, Prof, oleh teman-teman guru, kepala sekolah, dan pengawas jika
apa yang disebut oleh Mas Prof. Abdul Muti terkait dengan bagaimana pembelajaran ini harus ditransformasi melalui konsep pembelajaran yang deep learning. Ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana kita mengembangkan berbagai hal yang ingin disiapkan oleh Kementerian Kemendikbuddikdasmen. Begitu, Prof. Ya, ya, ya. Itu adalah saya pasti memastikan bahwa para guru ini menjadi lebih profesional karena tidak terjajah lagi di alam merdeka. Ini kan luar biasa, semboyannya merdeka tetapi terjajah itu Pak Dudung. Nah, ketika ada ketika ada apa guru penggerak, pengawas itu dulu kan juga lambat laun tidak didengar dan disudutkan, Pak Dudung. Tugasnya kan seperti tidak diakui dalam sistem ekosistem pendidikan itu. Benar nggak itu, Pak Dudung? Ya, kalau pengawas-pengawas yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan sebagai diri pengawas, itu pastinya iya, karena mereka lebih dianggap tidak memiliki kemampuan dibandingkan dengan guru-guru penggerak yang hebat, yang luar biasa katanya. Jadi secara keilmuan, secara teknologi, guru penggerak bisa mengeliminir pengawas-pengawas yang mungkin karena tidak dilatih, karena tidak dibimbing, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bagaimana mengembangkan berbagai peran dan fungsinya. Tetapi saya sih melihat ada peran-peran yang harusnya bisa dilakukan oleh pengawas, walaupun ada guru penggerak. Karena guru penggerak saja tidak cukup. Bahkan, Prof, hari ini pengawas itu sangat kurang, Prof. Yeah. Beberapa kabupaten, pengawas itu hanya ada satu, hanya ada dua, padahal sekolahnya banyak. Satu kecamatan, itu hanya ada satu, ada dua. Sehingga mereka agak kesulitan di dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Jadi, ya apapun bentuknya, itu kembali kepada kompetensi yang dimiliki oleh pengawas itu sendiri, Prof. Bagi pengawas yang memiliki kemampuan yang cukup, mereka bisa melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tapi bagi mereka pengawas yang masih perlu di-upgrade pengetahuan dan kompetensinya, itu harus melakukan hal-hal yang saya pikir lebih genggam gempita dari anak-anak ataupun guru-guru yang disebut dengan guru-guru penggerak. Begitu, Prof. Oke, kembali ke laptop kita tadi, yaitu persoalan kinerja yang disederhanakan. Namun, saya masih memiliki pertanyaan untuk Pak Dudung, bahwa dengan cara menjawab kinerja saja, itu artinya dia juga sudah mengerjakan apa Pak Dudung yang di PMM itu, atau memang dipisah, atau sederhananya itu diintegrasikan. Gimana Pak Dudung? Ya, ketika mereka mengisi kinerja, kalau dulu kan mengisi dua aplikasi, Prof. Ya. Dan itu hampir mirip. Bahkan yang sangat melelahkan itu ya PMM. Dengan berbagai hal yang harus kita pantengin terus, harus ada, kita ngikutin proses alur yang harus kita ikuti di platform Merdeka Mengajar. Tapi sekarang ya guru-guru sedikit bernapas lega terkait dengan bagaimana penyederhanaan e-kinerja. Pertama yang harus dulu harus mengupload, sekarang tidak harus mengupload, karena yang memverifikasi hasil kerja profesional guru adalah kepala sekolah. Mungkin nanti akan dikuatkan oleh pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah akan semakin kuat di dalam proses perannya di sekolah. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, guru-guru yang harus memiliki sebuah keinginan dan kemauan untuk belajar sepanjang hayat, sehingga ia mampu mengembangkan konsep pengembangan dirinya. Apa sih yang kurang pada dirinya, itu akan diberi ruang oleh pemerintah dengan berbagai pelatihan, berbagai workshop, dan berbagai kajian ilmiah atau pertemuan ilmiah. Ini semakin guru banyak menemukan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, harusnya akan semakin meningkat kompetensinya. Nah ini yang didorong oleh Pak Menteri baru, untuk bagaimana guru mampu mengembangkan diri sesuai dengan masalah yang dihadapi,
dan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, sehingga guru-guru lambat laun meningkat kapasitas dan kompetensinya. Termasuk juga bagaimana guru-guru dilatih secara portofolio nanti terkait dengan bagaimana aktivitas di luar sekolah, aktivitas dalam sekolah, terkait dengan leadership kepemimpinan, berorganisasi, dan berkolaborasi. Itu pun akan mendapatkan sebuah nilai yang menjadikan guru ini semakin kuat dan guru ini semakin mulia. Dan terakhir, Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa guru tidak perlu tatap muka 24 jam. Nah, ini pintu masuk juga, Prof, untuk bagaimana kita melakukan sebuah implementasi dari proses pembelajaran yang disebut deep learning. Itu, Prof. Ya, oke lah. Dan mudah-mudahan para guru tetap ikut mengembangkan diri dan otonom untuk berbagi pengetahuan, mencari pengetahuan untuk meningkatkan profesionalismenya. Terima kasih Pak Dudung atas informasi yang penting bagi guru ini. Mudah-mudahan para guru dimanapun Bapak Ibu berada selalu sehat walafiat. Sampai ketemu lagi Pak Dudung minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.